kali seleksi pada tahun 2018, awal tahun 2018 itu memang sudah banyak sekali yang berminat untuk mengikuti FPU, dan juga poluan juga banyak, itu ratusan, dan juga diseleksi secara matang oleh divisi hubungan internasional pada saat itu, dan kami dari beberapa ratus tersebut dipilih sebanyak 28 personil. Kalau untuk seleksinya sendiri kami banyak untuk seleksi dari jasmani, tes driving, terus TOEFL, komputer, dan juga interview yang paling penting. Dan ketika kami ada kemampuan lain, kemampuan bahasa lain, kami dites di interview. Kami ditugaskan selama kurang lebih 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan dengan penugasan sebagai tactical troops dan juga security camp di daerah misi tersebut. Untuk tugasnya kami tidak ada perbedaan dengan polisi yang polisi Polri seperti itu, Bu. Sama tactical troops, patroli, pengawalan, penjagaan dan lain sebagainya, itu kewajiban sebagai peacekeeper. Dan juga untuk security camp, pengamanan intern di dalam camp untuk mengamankan barang-barang dan juga personil di dalam camp, seperti itu. Dan untuk suka dukanya sendiri, ini adalah misi pertama saya di umur saya yang masih, alhamdulillah, masih 26 tahun. Saya berangkatnya umur 25 tahun, alhamdulillah. Awalnya kami ditugaskan di UNMISS di Sudan Selatan, tapi ketika tim yang dari New York datang, itu kami langsung dipindah menjadi misi karena merasa Indonesia memiliki kualitas yang baik, jadi kami diberikan kesempatan untuk menjadi peacekeeper di Bangui, Central Africa, yang dimana kerawanan atau konfliknya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, seperti itu, Bu. Untuk pengalaman yang paling berkesan, kami pertama kali datang di sana dengan daerah yang lapang, dan kami harus di situ, kami sebagai seorang wanita, kami harus bisa survive dengan kondisi alam hujan dan panas di dalam tenda selama kurang lebih 3 bulan, Bu. 3 bulan dengan kondisi yang menurut saya sangat untuk kami sendiri itu benar-benar yang susah, tapi alhamdulillah kita terlampaui dengan baik. Dan juga ada kejadian-kejadian di mana pada saat patroli itu terdapat serangan dari grup arm, dihentikan, dan juga meminta imbalan secara langsung. Tapi syukur alhamdulillah waktu itu karena kami memberikan komunikasi yang baik kepada grup arm tersebut, alhamdulillah kami dibebaskan, dan itu juga dibantu oleh UN sendiri, seperti itu. Tapi untuk serangan senjata, penembakan dan lain sebagainya memang banyak di sana, masih sering terjadi. Bahkan masyarakat di sana yang pada umumnya itu masih membawa senjata. Sempat tersandra di dalam mobil, tapi dengan komunikasi dan juga memberikan pengertian kepada grup arm tersebut, alhamdulillah dibebaskan, seperti itu.
kita harusnya lebih banyak bersyukur kalau dengan keadaan Indonesia yang seperti ini dibandingkan di Sentral Afrika sendiri. Karena di Sentral Afrika saya merasa semua orang kita harusnya lebih bersyukur karena di sana itu semuanya serba kekurangan, tidak ada sekolah, tidak ada untuk belanja aja susah, makan aja susah, minum air pun mereka sangat susah. Jadi sampai anak-anak kekurangan gizi, orang-orang susah sampai kerja banting tulang dan lain sebagainya itu hanya untuk mendapatkan uang. Untuk Indonesia sendiri di misi pertama kali di MINUSCA menjadi kontingen terbaik di MINUSCA di United Nations, tapi yang di MINUSCA di Bangui Sentral Afrika sendiri. Karena memang sebelumnya kami sudah mempersiapkan secara matang baik fisik, skill bahasa maupun kemampuan taktikal. Itu kami diberikan sebelum melaksanakan penugasan seperti itu Bu. Kami memang sudah diberikan kemampuan-kemampuan itu secara matang. Jadi ketika kami dikirim di daerah misi tersebut, alhamdulillah kami sudah mumpuni. Dan ketika ada tugas yang memang diberikan dari United Nations itu sendiri, kami selalu siap. Jadi kami terkenal loyal dan ramah seperti itu. Jadi mereka selalu terngiang sampai sekarang. Kan mereka ada juga yang sudah punya WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka masih komunikasi sampai sekarang seperti itu. Dan itu membuat kami jadi terharu sih sebenarnya kalau sama masyarakat. Karena kami kan kontingen yang pertama kayak yang membuat pertama kali building trust ke mereka itu pertama kali. Jadi awal-awal tuh was-was karena mereka kayak siapa nih bisa bahasa Perancis nggak, bisa bahasa kita nggak. Tapi alhamdulillah kami kan dibekali dengan bahasa yang alhamdulillah memadai, kemampuan bahasa yang memadai, dan sampai sana masyarakat nggak seperti yang kami bayangkan. Mereka justru malah welcome dan saling membantu seperti itu.